Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya di Jawa Barat, membuat Yusuf Mansur itu terancam menjadi gelandangan sedekah. Nah, kalau kita rujuk dari Al-Quran, rupanya ada seorang mufasir yang bernama Muhammad Asad. Dia mengemukakan bagaimana nasib orang kafir yang menjadi gelandangan. Terdapat dalam surat Az-Zariyat. Ya. Surat Az-Zariyat ayat 36. Surat Kaf, Surat Kaf, surat ke-50 ayat 36. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsan fanaqabu fil biladi hal min mahis. Dan betapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan. Ya. Mereka itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka yang belakangan. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Fanakabu fil bilad. Fanakabu ini oleh Muhammad Asad disebut mereka menjadi gelandangan. Setelah tempat-tempatnya hancur, fanakabu fil bilad. Mereka menjadi gelandangan di muka bumi. Hal mim mahis. Masih adakah tempat berlindung? Kita mengungkap ayat ini, kita ingin mengambil satu kalimat saja, yaitu kalimat gelandangan. Gelandangan dalam arti modern bisa disebut orang-orang yang tidak mempunyai tempat. Misalnya kaum gelandangan di perkotaan. Mereka tinggal di bawah jembatan, lalu membangun rumah-rumah dari kardus. Itu disebut dengan kaum gelandangan. Tapi apakah kaum gelandangan itu tidak punya duit? Nah, di sini dari seorang antropolog yang mengajar di Universitas Indonesia, namanya Profesor Dr. Parsudi Suparlan. Mereka menyebutkan sebenarnya gelandangan itu adalah status sosial. Kalau dari segi pendapatan, kaum gelandangan di ibu kota itu ya banyak duitnya. Misalnya ya, kerjaan gelandangan itu ya, dia menjadi pemulung misalnya. Atau menjadi pengemis. Menjadi pemulung itu dia mengumpulkan barang-barang bekas. Itu satu hari ya dia bisa berpendapatan sampai 400.000. Nah, kalau 400.000 dia bekerja tiap hari dalam sebulan, dia bisa mendapatkan ya di atas 10 juta, bisa 12 juta gitu. Padahal UMR kita di Jakarta ini hanya sekarang 5 jutaan. Berarti kaum gelandangan ini banyak duitnya. Tapi meskipun demikian karena status pekerjaannya dia disebut dengan gelandangan. Lalu sama dengan gelandangan itu ada namanya pengemis. Pengemis di ibu kota ini itu ada dengan berbagai macam modus dan gayanya. Wah, sehari-hari pengemis itu juga mendapat duit banyak. Ada yang memakai menggendong anak kecil gitu kan. Lalu dengan cara itu meraup uang banyak. Karena banyak orang kasihan. Nah, di belakang pengemis ini nanti ada tim yang mengkoordinir. Majalah Panji Masyarakat dulu pernah meneliti desa pengemis di Jawa sana. Ternyata di kampungnya dia mempunyai rumah yang sangat bagus, kemudian mempunyai sawah, lalu mempunyai aset-aset. Tapi di Jakarta mereka menjadi pengemis. Nah, lalu apa hubungan cerita ini dengan Yusuf Mansur? Yusuf Mansur itu
ada orang mengatakan dia seperti pengemis sedekah. Dari masjid ke masjid, jualannya sedekah. Tapi kalau orang tidak tahu, mengatakan, wah kasihan ya dia membangun rumah tahfiz, mengorbankan dirinya untuk mengajak kaum muslimin. Tapi siapapun yang meneliti tentang Yusuf Mansur, atau mencoba dekat dengan Yusuf Mansur, orang akan terkejut. Ternyata dia sangat-sangat kaya. Kaya sekali. Jadi uang yang dia dapat dari cerita rumah tahfiz, ya kan? Tabung tanah. Wah itu TKW itu di Hong Kong, itu dia potong gajinya. Dia angkat cerita-cerita membuat orang simpati dan terenyuh. Lalu dari situ dia mendapatkan uang yang sangat banyak. Miliaran dia dapat duit dari TKW Hong Kong. Lalu dia bercerita lagi, supaya orang bersedekah ada paket ke surga gitu kan. Paket ke surga berjamaah, ada lagi paket untuk kaya gitu. Dari situ Yusuf Mansur mendapatkan uang yang sangat-sangat banyak. Berapa banyak duit Yusuf Mansur? Secara nominal, itu tidak ada yang bisa menyamainya dari kalangan ustadz. Dari Sabang sampai Merauke, nggak ada yang mempunyai duit triliunan. Wah hebat kan? Begitu juga nanti kalau kita lihat usaha Yusuf Mansur dari ngumpulin duit dari masjid ke masjid, wah dia bisa membangun warung steak yang jumlahnya ratusan. Itu kalau kita berpikir lurus-lurus tentang Yusuf Mansur. Tapi orang yang mendalami Yusuf Mansur lebih dekat, oh ternyata dia banyak tempat melakukan penipuan. Siapa yang ditipu gitu? Itu 250 saksi hidup di Masjid Kota Wisata Cibubur itu siap memberikan testimoni bahwa mereka ditipu oleh Yusuf Mansur. Ditipu dalam paket Jabal Nur, yaitu berbisnis batu bara, lalu dia merasakan kebohongan berjamaah, digondolah duit masyarakat ini yang jumlahnya saat itu lebih kurang 55 miliar. Jadi siapa bilang kerjaan seperti Yusuf Mansur ini tidak menghasilkan duit yang sangat banyak. Jadi dia pura-pura jualan rumah tahfiz itu kan. Nah, tapi sekarang mulai ada pembatasan-pembatasan. Selain dibatasi oleh kesadaran masyarakat. Pembatasan itu misalnya di daerah Jawa Barat sekarang ini. Itu keluar peraturan-peraturan, yayasan-yayasan yang mendapat dana hibah dari pemerintah mulai dipersoalkan. Masa misalnya satu yayasan bisa mendapat 150 miliar? Ngeri nggak? Sementara di Jawa Barat banyak sekali orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Nah ini apa bahasanya nanti nggak tahu, apa rumah tahfiz, apa nanti mau sumbang Al-Quran. Tapi kata Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, oh itu semua belakangnya pastilah bisnis. Ya kalau kebanyakan iyalah ya. Kalau kebanyakan kita setuju tuh. Maka Yusuf Mansur ini setuju nggak kita menyebut dia tuh sebenarnya berbisnis agama. Ya di antara jualannya itu sedekah, di antara jualannya itu rumah tahfiz, di antara jualannya itu pay trend, di antara jualannya itu surga berjamaah, kemudian paket merdeka, umrah paket merdeka. Gitu. Kalau ditanya kepada orang-orang yang pernah dia rugikan, saya yakin ya bukan 100%, 1000% mereka setuju. Ya kan? Atau bisa juga cerita mengemis Yusuf Mansur ini ditambah dengan embel-embel budaya yang berlaku di tengah masyarakat kita, yaitu cerita babi ngepet. Nah, pemirsa itu tahu cerita babi ngepet kan? Dalam cerita di dalam khazanah kita gitu. Babi ngepet itu digunakan, ya orang-orang kok duitnya banyak, biasa gitu kan? Kerjanya kok nggak ada. Wah dia pakai babi ngepet itu. Nah babi ngepet itu ada makhluk, ya babi lah ya. Itu bisa mencuri uang gitu. Ya setan atau jin yang dipakai bisa mencuri uang. Jadi banyak dalam putaran cerita Yusuf Mansur ini semuanya bermuara kepada cerita yang negatif. Ya kan? Untuk membendung ini sekarang pemerintah mulai turun tangan.
lalu nanti diikuti dengan kesadaran sosial masyarakat. Maka dengan cara itu Yusuf Mansur kembali pada cerita ayat tadi benar-benar akan menjadi gelandangan. Gelandangan tapi banyak duit, ya kan? Gelandangan di mana tidak ada yang tempat dia bernaung karena semua itu sudah diblokir oleh masyarakat. Jadi kita harap dengan fenomena Yusuf Mansur ini, ya walaupun hari ini usahanya seperti warung steak and shake-nya masih banyak, tetapi orang sadar, itu seperti penelitian para jurnalis terhadap kaum gelandangan dan pengemis. Tokohnya sekarang ini dengan penampilannya yang wah dan keren itu bernama Jam'an Nur Khatib Mansur. Mari kita teruskan kesadaran kita, karena dengan kesadaran itulah yang membuat Yusuf Mansur bisa dihukum dan diisolasi sampai mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.